Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak dari KPP Pratama Sleman. Kali ini kita akan mengundang rekan-rekan yang biasanya ada di belakang layar, yang mungkin rekan-rekan jarang berjumpa. Nah, kita sudah menghadirkan 3 pemateri utama yang sangat berkompeten di bidangnya. Kali ini kita membahas kasus yang lagi ngetren di Kanwil DJP DIY. Langsung saja kita sambut pemateri kita. Ini ada rekan-rekan dari Kanwil DJP DIY. Yang pertama adalah Mas Rusli Wijayatno SE. Beliau asli dari Magelang, sekarang posisi sebagai pemeriksa pajak muda di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Mas Rusli. Yang selanjutnya adalah Mas Syarif Jiwal. Beliau adalah pemeriksa pajak muda yang berada di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Mas Syarif. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu Mas Labib Mardiansah. Beliau adalah pemeriksa pajak muda dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Mas Labib. Oke. Kali ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, maka materinya juga tentu akan luar biasa. Sebelumnya kepada tamu yang kami undang, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum masuk ke materi inti. Mungkin dari Mas Rusli, silahkan. Ya baik, terima kasih Mas Dino ya sudah mengundang kita. Kemarin memang kita diminta untuk menjelaskan mungkin ya dari sesuatu core bisnis yang sudah kita laksanakan khususnya di Kanwil, khususnya adalah penegakan hukum pidana perpajakan. Jadi memang ini kita tim penyidik yang ada di Kanwil gitu ya, yang melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang KUP tentunya, untuk melaksanakan melaksanakan salah satu fungsi yang ada di DJP. Selain fungsi yang lain ya, ada fungsi kita tahu ada dari pelayanan, kemudian pengawasan. Pelayanan itu ya di TPT, melayani wajib pajak dalam rangka untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya, kemudian melakukan pengawasan tentu dari data-data yang ada kemudian dicocokkan gitu ya. Dan yang terakhir memang di ujung adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini memang terbagi dua. Hukum administrasi, penegakan hukum administrasi biasanya dikenal dengan pemeriksaan pajak, dan hukum pidana ya, karena memang di perpajakan mengenal adanya tindak pidana di dalam hukum administrasi, biasanya dikenal dengan administrasi penelau gitu ya. Nah, kita ini diminta atau memang ditunjuk gitu ya oleh negara melalui DJP untuk melakukan kegiatan penegakan hukum pidana khususnya. Nah, penegakan hukum pidana ini ada 2, berawal dari pemeriksaan bukti permulaan, kemudian sampai ke penyidikan. Nah, nanti ujungnya adalah memang proses litigasi di pengadilan negeri, kemudian sampai juga nanti prosesnya sampai inkrah ya, sampai perbuatan hukum tetap, di prosesnya sampai ke Mahkamah Agung. Demikian. Jadi kita udah dapet ya gambaran umum terkait apa yang dilakukan oleh tim penyidik dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kemudian bagaimana prosedurnya dan hasil akhir apa yang akan ditemui atau diharapkan. Mungkin kita kembali ke topik yang awal. Kita ada melaksanakan konferensi pers kemarin ya, dari timnya Mas Rusli, Mas Aib, Mas Habib. Itu gambaran umum dari hasil konferensi persnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan kawan pajak di rumah. Ya. Mungkin dari Mas Rusli. Untuk konferensi pers kemarin ini kan dari hasil penyidikan itu sudah nyala. Udah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi termasuk juga ada barang sitaan yang kita tampilkan di konferensi pers ya. Termasuk dari konferensi pers itu kami ingin istilahnya memberikan efek jerah kepada wajib pajak, terus memberikan gambaran juga kepada wajib pajak bahwa apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar, nanti bisa ada tindak pidana dan bisa nanti
masuk ke ranah hukum pidana pajak. Oke, siap. Oke. Terima kasih untuk Mas Rusli. Sebenarnya perlu nggak sih dilakukan penyidikan? Mungkin dari Mas Labib. Kalau pertanyaannya perlu tidak dilakukan penyidikan, jelas perlu karena undang-undang kita sudah mengakomodir itu, gitu ya. Di bab 9 itu tentang penyidikan diatur bahwa memang konsekuensinya, gitu ya, konsekuensinya dari adanya pasal pidana, gitu ya, pasal pidana di undang-undang KUP kita, maka ada juga namanya tindakan penyidikan. Jadi seperti itu. Jadi memang pelanggaran wajib pajak, mohon maaf bukan pelanggaran, tapi konsekuensi dari self assessment itu adalah nanti DJP akan melakukan pemeriksaan pengujian kepatuhan. Itu menguji kepatuhan, kemudian bila ada indikasi pidana maka ditindaklanjuti dengan penyidikan. Oke, siap. Nah, rekan-rekan wajib pajak sekalian, banyak yang belum tahu apa hak dan kewajiban ketika kita dilakukan penyidikan. Tentunya setiap wajib pajak itu memiliki hak dan kewajiban. Dari rekan-rekan penyidik, silakan yang bisa menjelaskan terkait hak dan kewajiban wajib pajak selama proses penyidikan. Baik, saya terangkan ya. Jadi memang sekali lagi tadi sudah Mas Labib sampaikan bahwa apakah penyidikan itu perlu atau penindakan ya, penindakan itu perlu. Oh iya, sangat perlu sekali malah. Karena memang diatur dalam KUP untuk dilaksanakan tindakan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, prosesnya ketika kapan sih wajib pajak itu ditindaklanjuti dengan penindakan hukum ya, yang awalnya melalui pemeriksaan bukti permulaan, kemudian sampai ke penyidikan. Ya ketika ditemukan ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, indikasi tindak pidananya apa? Nah, indikasi tindak pidana ini diatur di pasal 38 Undang-Undang KUP, 39 sampai ke pasal 41 Undang-Undang KUP. Nah, paling umumnya adalah di pasal 38 dan 39 ya. Pasal 39 di sana ada misalnya setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, ini kan. Jadi kalau orang sudah punya NPWP, kan kewajibannya adalah menyampaikan SPT ya. Kalau tidak menyampaikan SPT bagaimana? Memang ada tindakan administrasi. Tapi kemudian kalau diketahui ada indikasi, misalnya ini memang kesengajaan, ini berarti memang sudah ada indikasi dugaan tindak pidana perpajakan melanggar pasal 39. Loh, seperti apa sih? Ya misalnya ternyata sudah dihimbau, sudah diberikan surat teguran gitu ya, tidak menyampaikan SPT. Kemudian hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa memang ada kegiatan usaha. Dan ini sudah berlangsung lebih dari setahun misalnya, atau lebih dari satu masa periode penyampaian SPT gitu. Ini berarti memang ada unsur dugaan kesengajaan. Berarti kalau sudah seperti ini sudah masuk ke ranah dugaan pelanggaran pidana di bidang perpajakan, khususnya melanggar pasal 391 huruf A. Kemudian misalnya dia sudah menyampaikan SPT, tapi isinya tidak benar. Jadi, saya sudah menyampaikan SPT nih, gitu. Jadi kalau ditanya, saya sudah tertib, ya betul. Ini masalah kepatuhan bisa jadi sudah patuh. Patuh itu kan terkait dengan pelaporan perpajakan ya. Dia sudah lapor dan sebagainya. Tapi lapornya nihil. Misalnya apa nihil gitu. Padahal diketahui dia mempunyai kegiatan usaha, dagangannya laku, apalagi misalnya dibilang kemarin kena pandemi nih, jadi ambruk semua. Kena pandemi tapi jualannya rame gitu ya. Misalnya jualan obat, itu kan yang kemarin pandemi kan yang memang naik ya, memang yang lain turun ya, tapi kan ada tetap kegiatan usaha yang naik malahan ya. Kegiatan sehubungan dengan hobi, jualan ikan hias, cupang gitu ya, kemarin hobi-hobi itu naik semua, main sepeda gitu ya, dan sebagainya. Nah ini akan dilihat nih, begitu dia menyampaikan SPT-nya tidak benar, tentu ketika ada data akan dilakukan melalui soft. Ya, secara soft itu dihimbau, kemudian disampaikan melalui AR gitu ya, kan di KPP. Ternyata wajib pajak tidak mengindahkan. Ketika tidak mengindahkan dan ini berlangsung berulang-ulang, maka ini juga merupakan salah satu indikasi
melakukan tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan untuk menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Maka kemudian dari prosesnya akan dilakukan analisis memang, dan bersumber dari informasi data laporan pengaduan, DLP ya, ini diatur di pasal 43A Undang-Undang KUP. Kemudian setelah itu tindak lanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi pemeriksaan bukti permulaan itu ngapain sih? Untuk memvalidasi sebenarnya dari informasi data laporan pengaduan yang sudah masuk dan ada indikasi tindak pidana. Nah, tugasnya adalah mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Salah satunya adalah ke lapangan, mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan dari pihak lain maupun pihak yang diperiksa gitu ya. Sehingga nanti apakah memang berkesimpulan apakah memang ada indikasi tindak pidana dan ada bukti permulaannya. Nah, wajib pajak bagaimana ketika sudah mendapatkan atau menghadapi pemeriksaan bukti permulaan? Memang ada haknya. Haknya adalah pertama ya memang harus diberikan informasi sejelas-jelasnya. Kalau tidak ada informasi yang sejelas-jelasnya dari pemeriksa bukti permulaannya pada saat memberitahukannya, ya tentu mereka akan menjadi kebingungan ya. Betul. Jadi harus diberikan semuanya harus jelas memang. Tidak ada pemeriksaan bukti permulaan itu yang diawali dengan tidak jelas. Tidak jelas itu maksudnya begini. Semuanya ada formilnya jelas, surat perintahnya jelas, siapa yang diperintahkan jelas, terus mau ngapain di sana itu jelas. Dalam rangka tindak pidananya apapun jelas juga. Jadi dijelaskan dalam suratnya, kemudian dijelaskan secara verbal, disampaikan. Jadi haknya adalah mendapatkan kejelasan dengan apa yang dituduhkan gitu ya, atau disangkakan atau diduga gitu ya, melakukan tindak pidana. Nah, itu haknya mendapatkan informasi seluruhnya, mendapatkan perlakuan yang baik tentunya. Terus kemudian tapi juga di sana ada kewajiban. Kewajibannya adalah kooperatif. Kalau kooperatif itu artinya apa? Ya berarti memang mempersilahkan teman-teman pemeriksa bukti permulaan atau penyidik ini untuk melakukan kegiatannya. Menemani, ya mendampingi dalam hal ke lapangan, terus memberikan akses. Akses apa? Akses elektronik misalnya. Kemudian memberikan dokumen atau meminjamkan data dan dokumen, itu juga itu menjadi kewajibannya. Nah, kewajiban itu kalau misalnya tidak dilaksanakan bagaimana? Tentu ada konsekuensi hukumnya ya. Walaupun teman-teman pemeriksa bukber itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa, maka yang dilakukan ya disegel aja, gitu ya. Jadi disegel. Kalau disegel nggak mau juga, misalnya kan bisa juga ya. Karena mungkin trauma melihat kegantengannya Mas Labib gitu ya, Mas Rusli gitu. Jadi akhirnya saya nggak maunya pokoknya mau didampingi terus sama Pak Rusli, tapi nggak mau kalau diminta dokumen gitu ya. Nah, itu berarti kan satu bentuk penolakan pemeriksaan. Nah, penolakan itu juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa untuk ditindaklanjuti ke penyidikan. Karena dengan di penyidikan kita mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa ini berarti upaya memaksa seseorang atau melanggar HAM-nya gitu, hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Tentu ada prosedurnya. Prosedurnya dengan misalnya minta izin ke pengadilan untuk menetapkan ya. Jadi mulai sita, penggeledahan gitu. Itu adalah hal yang memang diatur dalam KUHP gitu. Dan itu boleh dilakukan hanya oleh penyidik atas dasar undang-undang gitu ya. Dan tata caranya juga diatur jelas. Jadi itu hak dan kewajibannya. Jadi boleh nggak melakukan pembelaan diri? Boleh, sangat boleh malahan. Itu di penyidikan. Di pemeriksaan bukti permulaan juga iya. Apakah setiap dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, terus kemudian pasti akan dipenjara? Ini bahasanya begitu ya. Padahal sebenarnya bukan dipenjara, yang memenjarakan ya nanti kan putusan dari pengadilan kan. Penyidik ya tidak memenjarakan, gimana mau memenjarakan? Memang punya hak untuk melakukan penahanan gitu ya. Bisa. Tapi kan itu biasanya juga dilakukan kalau memang kita punya pertimbangan objektif subjektif gitu ya. Kalau mau melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan yang dilakukan pidananya, tentu ada upaya pencegahan. Salah satunya dengan penahanan atau pencegahan ke luar negeri. Kalau melarikan diri kan dicekal gitu. Terus hak yang lain apa untuk memeriksa bukti permulaan ini atau wajib pajak yang sedang melakukan bukti permulaan. Jadi tidak semuanya sampai ke litigasi ya, ke proses persidangan. Pada saat pemeriksaan bukti permulaan itu kita mengenal restoratif justice memang. Jadi restoratif justice sudah dikenal sejak di undang-undang KUP kita gitu ya, udah lama sekali gitu. Jadi misalnya sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
terindikasi memang betul ada bukti permulaannya. Terus apa yang bisa dilakukan? Apakah nanti pasti naik ke penyidikan? Wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Ya, mengungkapkan ketidakbenaran. Ungkapan tidak benar itu gimana sih? Kebenaran itu mempunyai 4 aspek ya. Pertama, mengaku salah. Mengaku melakukan perbuatan salah, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, kemudian membayar konsekuensi. Karena ini terkait dengan perpajakan, terkait dengan kerugian pendapatan negara, maka dia akan mengembalikan kerugian negara dari sektor pajak ditambah sanksi. Nah, itu dilakukan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan. Itu diatur dalam undang-undang. Jadi semuanya dihitung sendiri, kemudian dibayar dan plus dendanya, maka penyidikannya, pemeriksaan bukti permulaan tidak naik ke penyidikan. Nah, kalau itu tidak dilakukan atau dilakukan sebagian, gitu. Kalau dilakukan sebagian, maka tetap naik ke penyidikan. Karena apa? Karena kerugian negara kan masih ada nih. Gitu. Kan nggak mungkin dibayar separuh terus kerugian negara hilang, kan nggak mungkin. Jadi tetap harus naik. Nah, begitu naik ke penyidikan misalnya, di penyidikan pun masih bisa nggak Pak untuk tidak sampai ke pengadilan gitu ya? Bisa. Ini diatur di pasal 44B Undang-Undang KUP. Jadi memang ada haknya juga untuk melakukan restoratif justice. Apa sih restoratif justice? Mengembalikan, memulihkan hak negara. Memulihkan hak negara dari sektor perpajakan. Jadi dibayar saja, dibayar pokok pajaknya plus sanksi yang memang mengatur di sana. Sanksinya kan bermacam-macam ya. Ada memang sanksinya memang lebih besar kalau naik ke proses penyidikan. Dari 2 kali lipat sampai ke 4 kali lipat. Tergantung nanti jenis tindak pidananya apa. Kalau tindak pidananya misalnya tindak pidana faktur fiktif misalnya, atau faktur TBTS biasanya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, itu memang sanksinya lebih besar daripada misalnya menyampaikan SPT-nya tidak benar atau tidak menyampaikan SPT lah misalnya. Nah, itu memang diatur di dalam Undang-Undang KUP kita, terakhir di Undang-Undang HPP, Undang-Undang 7 tahun 2021. Demikian, Mas. Oke. Nah, bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kasus bukpernya, berarti solusinya adalah membayar pokok plus sanksinya. Ya. Maka kasus bukti permulaannya bisa terselesaikan. Dan bagi wajib pajak yang tadi membayar hanya separuh atau sebagian, maka kasus bukti permulaannya akan terus diproses. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagi wajib pajak saat ini, ketika mereka masuk ke proses penyidikan, apakah dimungkinkan untuk melakukan pembetulan SPT? Mungkin Mas Rusli bisa menjelaskan. Untuk wajib pajak yang dalam penyidikan itu sudah tidak boleh melakukan pembetulan. Itu sudah dari awal, misalnya wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, sudah dilarang untuk melakukan pembetulan. Jadi untuk lanjut misalnya lanjut ke penyidikan itu nanti hanya data-data yang diperlukan, yang misalnya ditemukan pada saat pemeriksaan permulaan bisa nanti diajukan pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak dengan membayar pokok dan sanksi. Kalau dulu itu 150% dan sekarang 100% untuk pemeriksaan permulaan. Dan untuk penyidikan nanti ada juga ini apa namanya Kebetulan pengungkapan ya. Pengungkapan ya. Ya. Nah, pengungkapan kalau di Undang-Undang KUP 44B ya, Pasal 44B. Dengan membayar sanksi 3 kali lipat sekarang. Kalau dulu 4 kali lipat dari pokok pajak. Ya. Nah, untuk SPT wajib pajak hanya boleh melakukan pembetulan untuk SPT selain yang di Tempus. Nah, jadi istilahnya apa ya, dari kesadaran diri sendiri sudah dilakukan pengungkapan tidak benar di Tempus misalnya tahun 2019, nanti 2020, 2018, 2017, 2000 dan yang lain bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan data yang ada yang sebenarnya. Oke, jadi benang merahnya dari Mas Rusli ini adalah kepada wajib pajak yang dilakukan penyidikan, pemeriksaan itu sudah tidak dimungkinkan untuk melakukan pembetulan SPT ya. Dapat melakukan pembetulan SPT bagi jenis pajak
yang berbeda tahun pajak yang dilakukan penyidikan. Jadi untuk tahun pajak yang sedang dilakukan penyidikan untuk pemeriksaan itu sudah ditutup pintu untuk melakukan pembetulan. Nah, mungkin saya tambahin sedikit iya, tuh. silakan. Jadi sebenarnya konteksnya pembetulan secara formil administrasi ya. Kalau secara substansi sebenarnya pengungkapan 8E3 tadi, pasal 8E3 atau berdasarkan dari 44B itu secara esensi adalah juga merupakan sebagai pembetulan. Oke, siap. Jadi sebenarnya pembetulan tapi tidak diatur seperti pembetulan SPT, tapi melakukan pembetulan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Maka diaturnya di pasal 8E3 itu kan konteksnya kan sebenarnya juga melakukan pembetulan. Artinya pembetulan itu membetulkan membayar pajak ke negara yang sebelumnya kurang menjadi sesuai dengan yang seharusnya, kan gitu ya. Jadi kan esensi pembetulan kan itu kan, membetulkan sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Nah, itu melalui kalau bukper itu melalui pasal 8E3, formilnya adalah bersurat sendiri gitu ya, tidak menggunakan formulir SPT. Nanti di pasal 44B di penyidikan melalui pasal 44B itu juga menggunakan surat tersendiri. Jadi bukan SPT tapi surat, intinya juga ingin melakukan pembetulan. Membetulkan apa? Membetulkan kewajibannya kepada negara untuk membayar hak negara kepada negara ya, yang seharusnya. Tentu memang di setiap pembetulan kan ada konsekuensi hukumnya ya. Dalam hal ini adalah sanksi ya. Nah, sanksinya memang diatur ya di dalam undang-undang. Jadi contohnya begitu. Jadi prinsipnya sih sebenarnya setiap tahapan di perpajakan itu bisa melakukan pembetulan atau pengungkapan lah, untuk membenarkan yang seharusnya, memberikan kebenaran lah yang seharusnya menjadi hak negara. Demikian sih. Siap. Dan untuk penyidikan sendiri, sepengetahuan kami itu ada penyidikan tertutup dan terbuka ya? Ya. Iya. Oke. Bukan penyidikan tertutup. Kalau penyidikan pasti terbuka. Oh, penyidikan yang terbuka. ada adalah pemeriksaan bukti permulaan atau penyelidikan ya. Oke, jadi kalau di tindak pidana umum itu ada istilah penyelidikan dan penyidikan. Nah, kalau di tindak pidana perpajakan, penyelidikannya tidak ada, tetapi di istilahnya adalah ada tahapan yang namanya pemeriksaan bukti permulaan. Nah, pemeriksaan bukti permulaan memang ada yang terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka, ini biasanya merujuk ke suatu terkait dengan indikasi perbuatan tindak pidana tertentu. Yang tertentu ya. Kalau yang tertutup juga terkait dengan jenis tindak pidana. Misalnya jenis tindak pidana indikasi penerbitan faktur pajak tidak sah atau faktur pajak fiktif. Itu biasanya pemeriksaan bukti permulaannya tertutup. Karena memang sifat dari cepat berubahnya atau menghilangnya barang bukti, maka harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau selain faktur fiktif ya, pasal 39A, maka pemeriksaan bukti permulaannya, jadi indikasi wajib pajak melakukan perbuatan pelanggaran ya, tindak pidana selain pasal 39A, maka pemeriksaan bukti permulaannya dilakukan secara terbuka. Kalau yang terbuka, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan berarti tahu nih, dan boleh untuk melakukan pengungkapan tidak benar. Jadi masih boleh untuk melakukan kepingin ya dari dirinya sendiri untuk kemudian melakukan pembetulan. Pembetulan bukan SPT, tapi pembetulan terkait dengan pajak yang seharusnya dibayar melalui mekanisme yang diatur tentunya ya. Sekarang diatur di PMK 18 tahun 2021 ya, tata caranya nanti bisa diakses di sana nih teman-teman. Kalau misalnya bingung, misalnya ada wajib pajak bingung nih, sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, bingung bagaimana saya harus menghadapinya kan gitu ya, terus bagaimana tata caranya, langsung bisa berkomunikasi dengan pemeriksaan bukpernya atau berkomunikasi dengan KPP. Misalnya langsung menghubungi AR-nya, kan nanti akan AR boleh kok memberikan penjelasan gitu ya, karena memang fungsinya kan nanti salah satunya memberikan penjelasan kan, untuk konsultasi ya, Waskon kan pengawasan dan konsultasi gitu ya, berarti boleh nggak konsultasi? Boleh, itu memang disediakan negara untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya gitu ya, sejelas-jelasnya. Nah ya itu yang memang seharusnya malahan jadi diberikan, jadi jangan malah mencari informasi yang salah, nanti di tempat salah malah perlakuannya salah, nanti malah makin salah gitu ya. Ini banyak kita temukan yang kayak gitu tuh. Jadi mungkin kan orang ketakutan terus kemudian malah akhirnya mendapat informasi salah dari tempat yang sumber yang salah gitu ya. Jadi sumber salah itu ya tidak resmi, terus kemudian malah informasinya menjadi kabur ya, atau malah ditakut-takuti gitu ya. Padahal enggak. Jadi langsung ketemu langsung pemeriksaannya atau ke AR-nya, malah itu malah pas kalau menurut saya. Demikian.
Oke. Jadi rekan-rekan, ketika ada permasalahan terkait perpajakan, jangan sungkan-sungkan segera datang ke kantor pajak tempat Anda berdomisili, temuin akun representatifnya, silakan curhat apa permasalahannya, diskusikan dengan AR-nya supaya dapat solusi terbaik. Nah, apabila dilakukan penyidikan sama, silakan datang ke penyidiknya, ditanyakan kira-kira apa solusi terbaik untuk kasus yang dihadapi, bukan kepada pihak lain yang tidak berkompeten Dan semua itu perlu kita ketahui, seluruh pelayanan perpajakan terkait konsultasi tadi, akun representatif tidak dipungut biaya. Perpajakannya, biaya konsultasinya gratis karena akun representatifnya telah dibayar oleh negara. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir. Bagi rekan-rekan pajak, silakan datang ke kantor pelayanan pajak tempat rekan-rekan terdaftar. Oke, terima kasih rekan-rekan pajak. Kita kembali lagi di sesi kedua. Kali ini kita akan membahas materi yang lebih berat dari materi awal mengenai inti dari proses penyidikan dan bukper. Nah, ahlinya yang akan membahas terkait hal ini adalah Mas Labib. Oke, Mas Labib, monggo. Apakah selama penyidikan wajib pajak boleh didampingi oleh konsultan, dan itu seperti apa hak dan kewajibannya si wajib pajak dan konsultan tadi? Silahkan. Ini dalam proses penyidikan ya maksudnya. Sebenarnya kalau dalam proses penyidikan tentu kita akan merujuk kembali ke aturan mainnya, yaitu KUHP gitu ya. Kalau di KUHP gitu ya, bagi tersangka, ini kita ngomong tersangka ini ya, dia punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh penasihat hukum. Jadi penasihat hukum tentu sudah tertentu ya siapa penasihat hukum itu, advokat, maksudnya seperti itu. Apakah dia boleh didampingi oleh konsultan pajak begitu? Tidak ada masalah ya didampingi. Mungkin dia juga akan dapat masukan tentang bagaimana kerugian negara yang perlu dia bayarkan, misal seperti itu, tidak ada masalah. Tetapi yang diatur dalam aturan main KUHP itu, dia berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nanti ketika dia diperiksa di ruang pemeriksaan pun, yang berhak mendampingi hanya penasihat hukumnya saja, seperti itu. Oke, untuk bukti permulaan, wajib pajak boleh didampingi oleh konsultan pajak atau penasihat hukum. Bagaimana Mas Labib? Ya, kalau di bukti permulaan tidak masalah atau tidak apa-apa, wajib pajak itu didampingi oleh konsultan pajak begitu ya. Karena memang dia akan sangat terbantu dengan kehadiran konsultan itu, sehingga bisa memahami gitu ya, atau melaksanakan apa saja kewajibannya terkait bukti permulaan. Kemudian bagaimana nanti penyelesaian bukti permulaan, tentu konsultan pajak akan lebih paham gitu ya, karena akan lebih paham aturan main itu. Kalau penasihat hukum sebenarnya belum diatur masalah kehadirannya gitu ya. Nanti di penyidikan dia diatur. Yang lebih seperti itu ya. Oke, siap. Nah, jadi rekan-rekan jangan ragu-ragu kalau ada kendala terkait pemeriksaan, bukti permulaan atau bukper, boleh didampingi oleh konsultan. Adapun penyidikan itu didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum. Nah, terkait konsultan pajak itu syaratnya seperti apa, atau apakah yang dimaksud sebagai konsultan pajak itu? Monggo Mas Labib. Ya, kalau konsultan pajak dia statusnya kan ada sebagai kuasa khusus ya. Kuasa khusus wajib pajak itu yang diatur di dalam PP terkait pelaksanaan KUP itu, tentu dia memiliki pemahaman gitu ya, pemahaman atau kecakapan terkait perpajakan gitu ya. Bagaimana kita tahu dia memiliki pemahaman? Tentu didukung oleh background pendidikan. Misalnya sarjana di bidang ekonomi atau perpajakan, atau dia didukung juga oleh sertifikat atau pernah mengikuti pendidikan brevet perpajakan gitu ya. Mungkin seperti itu, yang paling gampangnya seperti itu ya. Oke, jadi untuk wajib pajak yang ingin didampingi oleh konsultan pajaknya, pastikan konsultan pajaknya telah mengikuti brevet perpajakan. Yang kedua, memiliki pemahaman, pengetahuan tentang perpajakan atau cakap mengenai perpajakan ya Mas Labib ya. Jangan sampai nanti yang Anda tujuk sebagai konsultan pajak ternyata kurang memahami terkait aturan main perpajakan, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh tim penyidik, pemeriksa itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terjadi miskomunikasi. Mungkin saya tambahkan juga, sebenarnya
posisi konsultan pajak itu adalah posisinya mitra ya, mitra antara DJP dengan wajib pajak. Dia kan penghubung begitu ya. Jadi berhati-hati atau pentingnya kita memilih konsultan pajak dengan benar itu adalah biar komunikasi itu berjalan dengan baik gitu. Tidak ada tidak ada salah paham atau bahkan mungkin disalahartikan dengan maksud yang kurang baik misalnya. Itu perlu ya, saya rasa wajib pajak perlu berhati-hati sehingga tepat memilih konsultan pajak yang dia bisa percaya. Oke. Jadi pilihlah konsultan pajak yang terpercaya Mas Labib ya, yang sudah paham mengenai perpajakan, cakap mengenai pengetahuannya, sehingga Anda dapat mendapatkan advice atau saran yang terbaik terhadap kasus yang Anda jalani. Nah, sekarang untuk kasus penyidikan dan bukti permulaan itu harus diselesaikan di tingkat kantor wilayah ataukah di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak? Dipersilakan dari Mas Labib, Mas Aib, atau dari Mas Rusli, silahkan. Karena saya jawab ya. Jadi pemeriksaan bukti permulaan khususnya penegakan hukum pajak, pidana pajak gitu ya, itu dimulai memang untuk kegiatannya, tahapannya pemeriksaan bukti permulaan, terus kemudian di penyidikan. Nah, unit pemeriksa bukti permulaan itu di DJP hanya dilakukan di Kanwil dan atau di kantor pusat. Jadi unitnya hanya di Kanwil atau di kantor pusat. Di KPP tidak ada. Jadi di Kanwil saja dan atau di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Direktorat Penegakan Hukum. Nah, ini untuk proses pemeriksaan bukti permulaan ya. Jadi bukti permulaan maupun penyidikan. Jadi ya kondisinya seperti itu. Jadi kegiatannya hanya dilakukan di Kanwil atau kantor pusat saja. Gitu Mas. Siap, terima kasih. Saya agak menambahkan sedikit tadi masalah konsultan. Jadi prinsipnya begini, konsultan itu adalah pihak konsultan atau konsulen ya, bisa kita sebut. Konsultan itu yang berregister, yang tidak berregister bagaimana? Sebenarnya sih di aturan di kita tidak ada yang mengharuskan gitu ya. Yang diharuskan adalah yang tadi disebutkan Pak Labib adalah kuasa pajak. Kuasa ini haknya ngapain? Kuasa khusus untuk ngapain? Pertama adalah untuk memberikan pendampingan tentunya, tetapi bukan untuk mewakilkan dalam konteks gitu ya, ketika permintaan keterangan. Kalau mewakilkan dalam konteks yang lain, misalnya mewakilkan untuk memberikan dokumen, mewakilkan wajib pajak untuk menandatangani tanda terima dokumen misalnya, atau misalnya membayar pajak ke menyetor ke negara gitu ya, itu sih boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau dalam konteks pada saat diminta keterangan, maka harus yang bersangkutan sendiri, misalnya yang dipanggil si A, pegawai namanya si A atau direktur namanya si A gitu ya, itu ya harus datang sendiri untuk memberikan keterangan, bukan untuk diwakilkan. Karena prinsipnya kan meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang mengalami, melihat sendiri atau mendengar sendiri atau saksi. Kalau diwakilkan nanti namanya bukan saksi gitu ya, karena sudah testimoni kan. Nanti kalau bahasa hukumnya nah testimonium di audito. Jadi tidak boleh itu. Jadi harus yang bersangkutan langsung, tidak boleh testimoni. Nah, kalau dalam rangka pemeriksaan permintaan keterangan ya, dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan maupun di penyidikan, boleh nggak didampingi? Pertanyaan begitu. Ya boleh-boleh saja sebenarnya, sepanjang tidak mengganggu, gitu ya. Atau disepakati oleh wajib pajak atau pihak saksi tadi dengan pemeriksaannya bahwa memang ada aturan mainnya ya, supaya tidak mengganggu. Kalau mengganggu, karena menjadi tidak terhambat nanti prosesnya. Kalau yang wajib tadi sekali lagi, yang wajib didampingi adalah pada saat pemeriksaan terkait kepada tersangka, berarti di penyidikan ya, itu malah wajib, nggak bisa dilaksanakan kalau memang malah tidak ada pendampingnya. Jadi makanya tadi bahkan kalau tidak mampu untuk menghadirkan pengacara atau penasihat hukum ya dari dirinya gitu ya, maka negara wajib untuk menyediakan. Jadi wajib menyediakan untuk apa? Untuk supaya orang ini atau tersangka ini juga hak-haknya bisa terpenuhi. Hak dalam melakukan pembelaan, hak dalam pembelaan dalam konteks kan sudah dituduh nih atau diduga ya, atau disangka gitu ya. Nah, ini memang juga dari sisi hukum acara pidana itu juga fair, sangat adil. Jadi dia harus juga ketika dituduh dia juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Itu hak.
Jadi sangat boleh, malah harus, kalau enggak malah nggak terjadi tuh. Gitu. Ya. Jadi harus, kalau harus itu berarti nanti bayar Pak. Kalau bayar nggak kuat bayar dan nggak bisa menyediakan, nanti negara itu diamanahkan atau diwajibkan untuk menyediakan melalui si penyidiknya. Ini penyidik yang harus menyediakan. Betul. Karena disangka pun itu belum tentu salah. Kan prinsipnya kan presumption of innocence ya. Artinya sejak disangkakan pun orang ini juga belum salah. Atau kasus yang kemarin lah sedang dilakukan oleh Kanwil gitu ya. Kanwil DIY itu walaupun sudah diserahkan kemarin hanya sampai dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan, bahwa lengkap itu maksudnya sudah memenuhi menurut sudut pandang jaksa dan penyidik, sudah memenuhi minimal 2 alat bukti atas tindak pidana yang disangkakan. Nah, nanti finalnya di mana? Finalnya nanti di pengadilan. Di pengadilan nanti di tingkat pengadilan pertama, di pengadilan negeri gitu ya. Nanti akan dibuktikan dari jaksa seperti apa pembuktiannya, alat bukti ya, dihadirkan nanti pemeriksaannya, kemudian juga formilnya juga diuji, terus kemudian nanti dari pihak terdakwa gitu ya, diberikan hak juga untuk melakukan pembelaan dengan menghadirkan misalnya saksi-saksi atau kemudian menghadirkan bukti juga. Jadi proses yang adil kalau menurut saya nanti di pengadilan. Tentu hakim akan melihat ya bagaimana nanti pembuktian tersebut ya, dan dengan keyakinannya dia akan memutuskan apakah ini bersalah atau tidak. Bersalah pun misalnya diputus bersalah, masih ada upaya hukum, kan masih bisa kan, ada upaya hukum banding misalnya ditolak, misalnya bandingnya masih bisa untuk melakukan kasasi. Jadi upaya hukumnya itu masih panjang sebenarnya untuk mendapatkan keadilan kalau menurut saya. Di satu sisi ya, kalau penyidik ya tugasnya karena mengumpulkan alat bukti, kemudian dan mengkonstruksikan pasalnya tadi ya, sudah memenuhinya dan dinyatakan pengawasnya siapa ya, jaksa menyatakan bahwa oh ya udah benar nih, lengkap buktinya ya sudah, itu dinyatakan lengkap kemarin yang P21 gitu ya, terus kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diuji, untuk dilakukan pembuktian. Itu sih Mas. Siap. Terima kasih. Nah, untuk kasus yang kemarin dilaksanakan konferensi pers itu berapa nilai potensi kerugian negara yang menurut penyidik hitung? Mungkin dari Mas Rusli, terus bagaimana cara rekan-rekan penyidik mendapatkan data atau informasi? Kita dengar-dengar ada istilah baru nih buat yang wajib pajak atau rekan-rekan pajak yang belum pernah dengar, namanya digital forensik. Mas Rusli mungkin bisa menjelaskan kepada kita seperti apa digital forensik tadi. Silakan. Untuk kasus kemarin itu kerugian negara yang dihitung itu sekitar total 100 miliar ya, untuk 2 tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, dari awal istilahnya penyidikan kasus kemarin itu kan diawali dari pemeriksaan bukti permulaan. Nah, awal pemeriksaan bukti permulaan kasus kemarin itu timbul dari adanya informasi IDLP namanya, IDLP, informasi data laporan dan pengaduan. Jadi setelah ada data yang masuk ke kita, terus kita tindak lanjuti dengan istilahnya kegiatan intelijen. Turun ke lapangan, ternyata memang ada potensi tindak pidana. Nah, terus dari tim intelijen mengusulkan adanya pemeriksaan bukti permulaan, terus ditelaah bersama-sama di tim di Kanwil, terus artinya muncul sprint pemeriksaan bukti permulaan. Setelah pemeriksa bukti permulaan ke lapangan itu kan ada istilahnya tata cara ya, kita perkenalan, kita periksa lokasi, kita ambil data-data, kita termasuk juga ya ada data-data berupa digital forensik. Jadi secara gampangnya itu
forensik yang kita lakukan itu dilakukan terhadap data-data yang jadi pencatatan wajib pajak. Jadi wajib pajak melakukan input data ke laptop komputer mengenai transaksinya dia. Nah, kita ambil data itu dengan prosedur-prosedur tertentu ya, yang disebut prosedur digital forensik itu dengan tenaga ahli juga. Kita juga sudah alhamdulillah sudah mumpuni untuk masalah itu ya. Sudah ada sertifikatnya juga. Terus kita olah dari data itu, ketemulah angka-angka kerugian negara dan juga didukung oleh alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi, ada istilahnya saksi lawan transaksi ya. Nah, terus kita lanjutkan ke penyidikan karena wajib pajak tidak mungkin kita nggak tahu apa sebenarnya, pokoknya wajib pajak tidak bersedia untuk melakukan pengungkapan negara secara full sesuai dengan kerugian negara yang telah ada ya. Terus lanjut ke penyidikan, kemudian di penyidikan kita perkuat 2 alat bukti, kita bisa akhirnya kita limpahkan ke kejaksaan ya, dengan kerjasama yang baik antara tim dari kejaksaan dan penyidik di Kanwil. Akhirnya ya ini sudah nanti masuk ke penuntutan. Ya. Oke. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ya. Jadi memang saya tambah sedikit gitu ya. Jadi digital forensik ini memang mungkin baru ya, baru dengar gitu. Tapi sebenarnya memang sudah lama. Ini hanya semacam metode yang digunakan oleh teman-teman khususnya di proses penegakan hukum gitu ya. Dalam rangka untuk mengakses alat elektronik atau barang elektronik yang dipakai oleh wajib pajak dalam rangka menyusun pembukuannya. Jadi kan selama ini suatu keniscayaan ya, orang sudah nggak pakai tulisan tangan, nggak dicatat di buku gitu ya, tapi nyatetnya sekarang sudah di komputer dan sebagainya. Dari data komputer itu kan bersifat juga data elektronik itu kan rapuh ya, sifatnya rapuh. Kalau salah akses aja itu bisa rusak. Kalau rusak berarti sudah bisa hilang. Nah, karena itu kemudian dikembangkan metode yang disebut metode digital forensik gitu ya, secara saintifik lah. Kita pakai istilah saintifik ya. Saintifik secara ilmiah lah gitu ya. Sehingga dari sana kita bisa apa fungsinya? Satu, bisa mengamankan data yang ingin diambil. Jadi diamankan data yang diambil, kemudian juga memastikan integritas datanya untuk tidak berubah nih. Jadi data ini bisa akan dipakai integritasnya sampai ke pengadilan nanti. Jadi ini salah satu metodenya. Dan yang ketiga adalah memang juga ada beberapa alat atau tools bisa ngambil lagi data yang dulu deleted file gitu ya, sudah terdelete gitu ya, terhapus, bisa diangkat kembali gitu ya. Ini salah satu alat ya memang atau aplikasi yang kita pakai. Nah, ini di dalam proses penyidikan atau bukber yang kemarin yang terakhir yang lagi mungkin lagi happening gitu ya. Nah, itu apakah juga menggunakan tools itu gitu. Maka ya memang kita gunakan. Kemudian hasilnya juga nanti dilakukan prosesnya dilakukan oleh ahli, tenaga ahli gitu ya. Kemudian nanti juga tenaga ahli ini akan menjadi ahli sebagai alat bukti ahli gitu ya, dalam proses penyidikan. Jadi kerugian memang kemarin saya nambahkan, kemarin terakhir memang cukup besar di Jogja gitu ya, mungkin yang terbesar juga selama ada di Jogja, kurang lebih 97 miliar untuk 2 wajib pajak sih memang, 2 tersangka. Nah, yang menarik juga ada tersangka korporasi, tidak hanya orang pribadi. Jadi tersangkanya ada 2 nih, tersangka orang pribadi dan korporasi, 2 entitas, 2 subjek pajak. Terus kemudian ini kebetulan juga sekitar 2 tahun pajak, 1 tahun 2016 dan 2017. Nah, dari jumlah kerugian tersebut, tadi saya sebutkan bahwa fungsi dari penyidikan atau melakukan penindakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan ini adalah fungsi utamanya cuma satu sebenarnya, yaitu ingin ngapain sih?
pengen memulihkan kerugian pada penerimaan negara atau kerugian negara dari sektor pajak. Jadi negara itu rugi kalau ketika terjadi ada hal yang kegiatan kepatuhan perpajakannya tidak dilaksanakan sehingga ada hak negara yang masih terabaikan. Nah, salah satunya untuk memulihkannya melalui proses penyidikan. Dan kita di proses penyidikan ini memang ada hal yang baru ditambahkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2001 gitu ya. 2021 kemarin Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu ditambahkan kewenangan kepada penyidik, yaitu apa? Boleh atau diberikan hak untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan. Jadi bukan hanya proceed of crime, bukan hanya hasil tindak pidana, tapi juga disita atas hartanya. Berarti muncul nih, kalau hartanya berarti tidak hanya temposnya ya, atau temponya itu setelah melakukan tindak pidana dan seterusnya ke bawah, tapi bisa dari mana saja. Karena tujuan awalnya adalah untuk menyita harta dalam rangka aset recovery. Merecovery apa? Merecovery dari kerugian negara tadi. Nah, kalau kerugian negaranya kurang lebih dihitung, sebenarnya yang hitung bukan penyidik, yang hitung ahli penghitungan ya, ahli perpajakan itu. Ahli penghitungnya ada, dari hitung ahli ini berasal dari fakta-fakta yang disampaikan, ketemu 97 miliar ya kurang lebih ya dari dua tersangka ini kemudian dipulihkan, harus dipulihkan minimal ya sebesar itu minimal. Nah, kemarin sih kita dapat kurang lebih ya hampir mendekati lah, tapi masih terus berjalan. Kita didukung dari banyak pihak, tidak hanya dari perpajakan, kita kerjasama dengan PPATK ya, PPATK pusat, dari selama ini koordinasi full, kemudian juga didukung dari perbankan, ini kan juga punya undang-undang akses informasi keuangan gitu ya. Itu kita bisa minta bantuan dari perbankan untuk memberikan data-data, kemudian juga dari Pemda, misalnya dari Samsat, dari BPN juga ya, Badan Pertanahan Negara, itu juga memberikan bantuannya untuk memberikan data-data kita dan bantuan untuk melakukan pemblokiran. Jadi seluruh sebenarnya ini bukan kerja sendiri, ini memang kolaborasi full dari instansi pemerintah, karena memang dalam sudut pemerintah gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka sekali lagi bukan memenjarakan orang, bukan. Konsepnya adalah dalam rangka untuk memulihkan, mengamankan penerimaan negara atau hak negara. Jadi prinsipnya itu. Kalau itu sudah diamankan, ya sudah dikepulihkan, ya sudah selesai. Kan sebenarnya itu aja. Jadi konsep itu yang mungkin disalahartikan ya, kepengen memenjarakan. Enggak lah. Siapa yang memenjarakan? Kita kepengennya malah enggak, kepengennya semuanya uang negara ini masuk, karena kita ditugaskan untuk itu. Nanti kalau penjara itu kan konsekuensi saja dari perbuatan yang ketika diberikan hak-haknya tadi tidak dilaksanakan, ya undang-undang menyatakan begitu. Bukan karena penyidiknya, nggak ada penyidiknya misalnya, nggak ada ini semua, ya tetap aja itu dilaksanakan kan gitu. Kemudian dipenjarakan juga nanti kan masih sekarang malah di undang-undang HPP lebih diberikan peluang lagi untuk penyelesaian di luar pengadilan atau menghentikan proses yang ada di pengadilan atau proses itu. Pasal 44B ini diperluas. Dulu hanya dalam proses penyidikan, di Undang-Undang HPP ini diperluas. Proses penghentian, proses penyidikan atau penuntutan atau persidangan itu bisa. Dulu nggak bisa. Dulu ya nunggu sampai hasilnya gitu. Sekarang di penuntutan boleh ya. Jadi sudah dimakan ke jaksa ini boleh nggak? Masih bisa dengan bayar plus sanksi ya. Di persidangan dihentikan bisa nggak? Bisa. Dengan banyak sanksi ya. Ini mirip kayak kasusnya di peradilan anak ya. Di peradilan anak itu juga ya kan, di setiap tahapannya bisa dilakukan proses penghentiannya dengan tata cara yang sudah diatur. Jadi ini semakin bagus sih kalau menurut saya, ada kesempatan lah kepada wajib pajak untuk menghentikan prosesnya, dan kesempatan hak negara lebih cepat untuk mendapatkan haknya. Negara lebih cepat untuk mendapatkan haknya, yaitu apa? Yaitu penerimaan sektor pajak. Demikian, Mas. Oke, nambahkan sedikit. Boleh, silakan. Untuk pemulihan kerugian negara itu semangatnya memang sudah terlihat di Undang-Undang HPP ya. Termasuk juga saya nambahkan dikit. Kalau dulu kan ada namanya pidana subsidiar, Mas. Jadi kalau
wajib pajak tidak mampu membayar kerugian, subsidi berapa tahun kurungan, berapa bulan kurungan gitu. Untuk di undang-undang HPP saat ini nggak ada seperti itu. Jadi semua langsung istilah kerugian negara dihitung dan harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oke. Itu aja. Siap, terima kasih. Nah, Mas Labib, sedikit sebelum kita masuk ke penutup, itu tadi di awal di Mas Rusli menyampaikan ada IDLP. Sebenarnya dari mana sih data IDLP atau siapa sih yang boleh menyampaikan IDLP? Monggo Mas Labib, silakan. Iya, terkait IDLP kan diatur di dalam pasal 43A Undang-Undang KUB kita. Jadi informasi, data, laporan pengaduan itu kalau merujuk lagi ke aturan turunannya itu ada definisinya, informasi itu apa, data itu apa, laporan itu apa, pengaduan itu apa. Intinya semua itu menyebutkan adanya indikasi tindak pidana. Dari siapa? Dari mana saja? Dari mana saja? Bisa dari internal DJP, bisa dari pihak luar, bisa dari masyarakat umum. Semuanya ketika melihat ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka itu bisa menyampaikan ke DJP. Gitu. Nanti akan diproses. Kalau memang ada indikasi kuat, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan untuk betul-betul melihat apakah memang ada peristiwa pidana atau tidak. Oke, siap. Nah, setelah kita tahu bagaimana IDLP, kita masuk ke pembahasan bagaimana arus uang. Nah, silakan dari rekan-rekan siapa yang akan bahas bagaimana arus uang itu sebenarnya sehingga nanti masuk ke bukti permulaan atau penyidikan penentuannya. Silakan. Arus uang ya. Iya. Sebenarnya sih kalau arus uang ini lebih ke dalam proses bisnis ya, dalam suatu proses bisnis dari wajib pajak ya. Jadi itu adalah metode cara pengujian untuk melakukan pengujian atau audit ya dari kebenaran laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak. Maka metodenya ada macam-macam. Salah satunya adalah kita menguji dari arus uang. Kalau perdagangan kan tentu ada uangnya ya. Jadi uangnya ini gimana? Dari uang masuk, uang keluar. Ini kita nguji dari sisi itu. Atau arus barang. Arus barang ini berarti kita nguji dari sisi perpindahan barang. Berarti nanti dokumen-dokumen pindahan barang itu yang kita uji. Nah, kalau arus uang ya berarti kita akan lihat, bisa jadi kalau uangnya tunai ya kita akan konfirmasi berdasarkan dari bukti tunai ya. Bukti tunai dan kemudian kita konfirmasi ke lawan transaksi. Itu sih arus uang. Bisa juga misalnya non tunai ya, melalui rekening gitu ya, transfer gitu ya. Nanti kita akan uji juga melalui misalnya kita minta print out dari rekening bank, kita akan minta ke bank untuk memberikan akses atau data terkait dengan rekening dalam periode tertentu. Nanti kita akan pelajari arusnya ya, jadi perjalanannya dari uang ini dari keluar gimana, uang masuknya seperti apa gitu ya. Dan ini kemarin dalam kasus kita terakhir ini juga sangat kental ya, karena memang kita juga dapat bantuan tadi sekali lagi untuk analisis transaksinya dari PPATK. Jadi pusat PPATK ini pusat tentang analisis tentang transaksi keuangan. Nah dari sana kita bisa tahu nih juga selain dalam rangka untuk mengetahui arus uang, arus barang transaksi ekonomi, juga arus keluar misalnya untuk menelusuri aset-aset. Jadi aset-aset ini kan kadang juga orang kan supaya menyembunyikan asetnya dipindah tangankan gitu ya, di atas namakan siapa gitu. Nah ini kita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman PPATK. Oh ini misalnya uang ini sudah dialihkan ke sana, udah berganti rekening ke ini gitu ya. Jadi dari sana nanti akan ketahuan. Termasuk kemarin arus uang tadi balik lagi dalam rangka untuk pengujian tadi laporan keuangan yang sudah atau catatan atau data yang sudah kita miliki untuk kemudian memvalidasi apakah catatan ini match dengan arus uangnya atau uangnya ya. Jadi begitu match ya berarti ini menjadi valid. Jadi itu hanya proses, kalau menurut saya arus uang itu proses pengujian. Proses pengujian, metode yang dipakai, metodenya bisa macam-macam, di setiap kasus juga berbeda-beda gitu ya. Jadi lebih ke lebih spesifik nanti jenis transaksi wajib pajaknya seperti apa. Itu aja sih Mas. Oke,
kita masuk ke sesi akhir. Kita udah bicara panjang lebar dari awal hingga di sesi ini mengenai probisnya penegakan hukum dari tim penyidik kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kegiatannya, apa hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, sekarang kita ada closing statement dari tim penyidik Kanwil DJP DIY kepada tim dari Kanwil. Kami persilakan, monggo. Silakan Mas Labib. Iya, karena tema kita hari ini adalah penegakan hukum gitu ya di bidang perpajakan. Ini mungkin stigmanya agak ngeri gitu ya bagi wajib pajak. Tapi sebenarnya mudah sekali untuk tidak tercebur dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Bagaimana caranya? Ya laporkan SPT dengan benar. Itu saja. Oke, dari Mas Aib mungkin ada tambahan lagi? Sama sih. Jadi bagi kita itu penegakan hukum suatu keniscayaan karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Tapi yakinlah, saya ingin sampaikan juga sebenarnya yang tidak tertib pajak itu lebih sedikit daripada yang tertib pajak. Ya, tugas kita adalah memang meluruskan. Kalau dengan kondisi seperti ini kita harapkan jadi deterrent effect ya. Apa sih deterrent effect? Efek jera dan efek gentar. Efek jera bagi yang setelah melakukan tindak pidana kemudian dihukum untuk memenuhi rasa keadilan juga bagi yang sudah patuh gitu ya. Efek gentar adalah untuk wajib pajak yang mungkin sekarang jadi udah tahu nih, wah ternyata saya kemarin sudah lama ini melakukan hal yang salah. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah ya kembalikan yang benar. Untuk misalnya tidak tahu bagaimana yang benar seperti apa, silahkan konsultasikan ke KPP untuk melakukan pembetulan. Pak, kalau misalnya mau pembetulan tapi duitnya belum ada atau adanya harus bagian, nggak apa, disampaikan ke teman-teman AR. Kalau menurut saya tentu KPP nanti akan memberikan kebijakan bagaimana metode pembayarannya yang tetap juga menyesuaikan dengan kemampuan, melalui mungkin diberikan tempo ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau mau pasti ada cara ya, apalagi kalau mau yang baik pasti ada cara yang baik juga pasti. Jadi kalau menurut saya sekali lagi sama seperti Pak Labib, bagaimana cara menghindari penegakan hukum, ya jangan melakukan pelanggaran hukum. Karena kalau ada pelanggaran hukum maka menjadi kewajiban negara dalam hal ini DJP khususnya kepada tim penyidik untuk melaksanakan penegakan hukumnya tersebut. Jadi jangan melakukan pelanggaran hukum. Kalau sudah terlanjur melakukan pelanggaran hukum bagaimana? Maka silahkan kembali untuk tobat gitu ya. Untuk tobat ini caranya apa? Caranya ya melakukan pembetulan, dibetulkan SPT-nya ya. Kalau misalnya sudah terlanjur dalam waktu yang panjang gitu kan, udah bertahun-tahun gitu atau berapa periode gitu ya sampein. Kan boleh juga kan kalau udah jujur disampaikan, tentu akan diberikan privilege ya atau keringanan kalau menurut saya melalui pembetulan terus berjangka. Nanti kalau pembetulan berjangka dan tercatat ya, kan nanti kan ada berita acara di AR itu kalau menurut saya. Jadi ya jangan sungkan-sungkan untuk kemudian konsultasi dengan teman-teman AR. Ya, bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya, memenuhi kepatuhan perpajakannya. Itu aja sih kalau dari saya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi, gitu ya. Tidak ada lagi karena kita harapkan melalui pembetulan saja sudah lebih bagus dan lebih murah secara ekonomis, lebih murah bagi wajib pajak. Kan sanksinya lebih kecil kalau melakukan pembetulan ya. Mungkin itu dari saya. Indonesia memiliki sistem perpajakan self-assessment yang berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, serta melapor kewajiban perpajakan secara mandiri. Apabila tiap wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang baik, pastinya sistem self-assessment akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan, maka sistem tersebut tidak bisa berjalan. Apabila terdapat ketidaktahuan wajib pajak tentang ketentuan atau peraturan perpajakan, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat memperoleh informasi dari AR pengampu untuk menanyakan segala sesuatu tentang peraturan perpajakan. Selain itu, kami
DJP juga melakukan sosialisasi, penyuluhan, baik secara daring maupun secara luring. Pelatihan pengetahuan tentang pajak sudah kita mulai dari sejak dini, yaitu melalui pajak bertutur, yang dilakukan setiap tahun kepada para adik-adik penerus bangsa dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sedang kepada para wajib pajak, diberikan pengetahuan dari sejak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP hingga menjalankan kegiatan usahanya secara terus-menerus. Ini secara masif kita lakukan. Setelah diberikan pengetahuan kepada wajib pajak tadi, kemudian wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri tentang kewajiban perpajakan. Di dalam sistem self-assessment, urutannya adalah pengawasan oleh DJP yang dilakukan oleh para ARD KPP dalam rangka pengawasan. Dalam rangka pengawasan ini, kantor pajak dapat menerbitkan imbauan dan atau SP2DK kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SP2DK ini berdasarkan informasi, data, laporan, atau keterangan lainnya, keterangan di lapangan, ternyata terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan. Itu kita muat di dalam SP2DK atau surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Wajib pajak harus memberikan klarifikasi kepada para AR dalam jangka waktu tertentu. Bila tidak memberikan klarifikasi, maka akan dilakukan tindakan aktif oleh DJP, yaitu berupa pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini termuat di dalam Undang-Undang KUP pasal 25. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Dari semua hal yang di atas tadi yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah sebagai wajib pajak yang baik sudah seharusnya melakukan proses hitung, setor, dan lapor secara mandiri dengan jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun jika terjadi kelalaian, janganlah panik. Apabila Anda menerima SP2DK, SP2DK ini meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban pajak. Dengan begitu bisa dilakukan pembetulan SPT dalam ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehingga kalau wajib pajak sudah melakukan pembetulan SPT, tidak perlu dilakukan tindakan aktif lagi atau law enforcement oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yuk, mulai taat pajak dari sekarang dengan terus melakukan hitung, setor, dan lapor secara jelas, benar, dan lengkap.